Para sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Rinong Duk in Altum dalam channel Katekese Iman Katolik KIK. Oke, pertama-tama terimalah salam manis saya dari kota Ambon Manise. Selamat berhari Minggu. Para sahabat sekalian, kebetulan dalam bacaan Injil hari ini ada kata-kata yang bagus dari Yesus bahwa manusia itu sangat berharga. Mengapa kita sangat berharga? Karena kita adalah citra Allah. Di sana juga ada kata-kata tentang neraka. Bahwa takutlah kepada Dia yang dapat membinasakan baik tubuh maupun jiwa ke dalam neraka. Karena itu saya merasa adalah lebih bagus untuk melanjutkan katekese bagian kedua tentang Yudas Iskariot. Dalam video bagian pertama, saya sudah menjelaskan tentang karakter Yudas Iskariot dibandingkan dengan Petrus. Keduanya berbeda dalam cara menanggapi tawaran kasih dari Yesus Sang Guru. Oke, hari ini kita akan lanjut pada pertanyaan pokok. Apakah Yudas Iskariot itu berjasa dalam keselamatan umat manusia? Sebelumnya ada beberapa catatan penting sebelum kita masuk dalam pembahasan. Catatan pertama adalah topik ini memang tidak mudah untuk dipahami oleh orang-orang yang tidak belajar teologi. Jadi ini memang sulit. Karena dalam pandangan umum, karena Yudaslah maka rencana keselamatan itu terwujud. Oke, yang kedua, apa yang saya jelaskan di sini atau siapapun menjelaskan tentang nasib Yudas tentunya tidak bisa mempengaruhi keputusan Allah. Bahwa Yudas dia masuk neraka atau dia masuk surga, itu adalah haknya Allah. Kita manusia hanya menerka berdasarkan apa yang kita pikirkan, tapi juga berdasarkan konteks secara keseluruhan dari rencana Allah, bahwa manusia yang tidak berdosa masuk surga, sedangkan yang berdosa masuk neraka kalau tidak bertobat di akhir hidup mereka. Catatan ketiga adalah jawaban apapun yang akan diberikan tidak akan memuaskan kita atau para pendengar kalau tidak ada iman. Jadi iman ini menjadi penting dalam hati dan jiwa seseorang supaya bisa mengerti dan memahami penjelasan yang diberikan. 4. Tentunya kita sebagai orang Katolik ketika menafsirkan sebuah teks tidak dianjurkan untuk mengikuti penafsiran pribadi, tapi selalu mengikuti penafsiran dari gereja sebagai satu kesatuan. Dan dalam konteks gereja, gereja mempunyai tata aturan yang jelas untuk menafsirkan sebuah teks kitab suci. Setidak-tidaknya ada 3 hal penting, yakni pertama, ketika Anda menafsirkan sebuah teks atau gereja menafsirkan sebuah teks, selalu memperhatikan dengan seksama isi teks itu dalam keseluruhan kitab suci. Jadi tidak hanya per bagian teks, ayat-ayat, tidak. Dia melihat satu teks ini harus dilihat dalam konteks keseluruhan kitab suci. Kedua, membaca kitab suci bagi orang Katolik atau bagi gereja Katolik harus selalu dalam terang tradisi hidup seluruh gereja. Jadi tradisi gereja itulah yang harus dibaca
ketika Anda membaca kitab suci dalam konteks tradisi keseluruhan gereja, karena gereja adalah sarana keselamatan. Dan ketiga tentunya memperhatikan analogi iman. Tentunya apa yang dikatakan seperti ini, maka juga ada, atau yang lebih tepat adalah tipologi. Jadi misalnya Hawa yang lama dengan Hawa yang baru, Adam yang lama dengan Adam yang baru. Jadi seperti itu yang harus diperhatikan. Karena itu pertanyaan paling penting yang harus dijawab adalah, apakah kita harus berterima kasih kepada Yudas karena telah membantu merealisasikan rencana Allah, yakni bahwa Yesus putranya harus menderita sengsara, wafat, mati, dan dibangkitkan atau bangkit dari alam maut. Ada beberapa hal yang penting harus diperhatikan. Pertama, alangkah baiknya kita mengerti dengan contoh yang sederhana ini. Misalnya, saya tahu bahwa buah mangga itu ketika dia matang atau masak, lalu dia akan jatuh dari rantingnya, dan saat itulah saya bisa mengupas dan memakannya. Kalau tindakan seperti ini berarti tentunya saya harus memberitahukan kepada yang empunya mangga itu. Itu berarti tidak ada dosa dan kesalahan di sana. Tapi ada kesalahan atau saya ini dicap pencuri ketika buah mangga yang sama sudah matang tetapi belum jatuh. Karena saya ingin makan, maka saya melempar itu tanpa meminta izin kepada tuan pemilik mangga. Maka disitulah saya dikategorikan sebagai seorang pencuri. Dalam contoh ini ada beberapa unsur penting yang hendaknya diperhatikan. Bahwa buah mangga yang kalau masak atau matang akan jatuh sehingga bisa dimakan. Kedua, keputusan pribadi saya untuk cepat makan mangganya sehingga harus melempar menyebabkan saya dicap sebagai seorang pencuri. Dan mencuri itu adalah dosa. Dalam kasus Yudas pun sama dipahami dalam pola atau contoh di atas. Bahwa rencana Allah adalah Yesus putranya akan datang ke dunia, dia menderita, dia wafat, dia mati, dan dia akan bangkit. Tetapi Yudas mengambil keputusan untuk menjual gurunya. Jadi ini adalah tanggung jawab Yudas. Menjual gurunya karena duit yang diinginkannya. Dalam konteks ini Yudas mengambil keputusan berdasarkan kebebasannya. Sebenarnya Yesus sudah memperingatkan Yudas muridnya untuk jangan mengambil cara seperti itu atau jalan itu. Karena itu ketika di malam perjamuan terakhir dia bilang yang mencelupkan roti dalam piala ini dialah yang akan menjual saya. Atau ketika dia mengatakan lebih baik orang ini tidak dilahirkan daripada dia lahir lalu menyerahkan saya, atau lebih besar dosanya. Dari teks-teks itu sebenarnya Yesus mau mengatakan bahwa Yudas, berhentilah dari rencanamu. Tapi Yudas kan maju terus dengan rencananya sampai menjual gurunya dengan 30 keping perak. Yang berikut, manusia itu diciptakan dengan akal budi. Dan akal budi itu membuat manusia bebas untuk menentukan dan memilih sebuah tindakan. Dan justru dalam kebebasan inilah kita dikatakan sebagai citra Allah, seperti dalam bacaan hari ini, kita sungguh berharga karena akal budi itu. Dengan demikian, maka bila tindakan menjual Yesus adalah rencana Allah, maka sama dengan kita katakan bahwa Allah secara aktif menjadikan manusia itu berdosa. Dalam arti kalau misalnya tindakan menjual Yesus yang dilakukan oleh Yudas itu adalah rencana Allah, maka itu sama dengan kita mengatakan bahwa Allah memang dia menghendaki supaya manusia berdosa. Tentunya hal ini bertentangan dengan karakter Allah itu sendiri. Kedua, Allah menciptakan manusia dengan kebebasan. Dan tentunya kebebasan inilah yang membedakan kita dengan makhluk lain.
Maka ketika kita melakukan sesuatu, harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Dengan kebebasan ini pun, lalu kita dipanggil untuk berpartisipasi dalam rencana keselamatan Allah. Dan ini konteksnya. Karena itu dalam kasus Yudas, kita bisa menyimpulkan sebagai berikut. Bahwa Yudas mempunyai kehendak bebas. Dia menggunakan kebebasannya. Dia memilih untuk berbuat dosa dengan menjual sang gurunya karena duit yang diinginkannya. Karena itu, Yudas bukan pahlawan dalam sejarah keselamatan. Dia adalah seorang pengkhianat dan dia adalah seorang pendosa yang memilih karena dia memilih untuk berdosa. Padahal dia ada otak, akal budi untuk sebenarnya menghindari dari entahkah keputusannya sendiri untuk berhenti dari rencana itu atau mendengarkan apa yang diperingatkan oleh sang guru. Karena itu pertanyaan yang menggoda adalah, bila Yudas memilih untuk tidak menjual Yesus, lalu apakah rencana keselamatan Allah bisa terjadi? Jawabannya, ya, bisa terjadi. Dan caranya hanya Allah yang tahu bagaimana rencana itu dapat direalisasikan tanpa bantuan Yudas Iskariot. Akhirnya kesimpulan kita tentang nasib Yudas sebagai berikut. Pertama, bukan hanya Yudas, tetapi saudara dan saya juga belum pasti untuk masuk surga. Itu sebuah kepastian. Karena itu mari berjuang untuk masuk surga. Tapi tentang nasib Yudas kita bisa membandingkan dengan Rasul Petrus atau penjahat yang bertobat. Petrus dan penjahat yang bertobat di tiang gantungan itu, di detik-detik terakhir mereka masih percaya bahwa Yesus ini dapat mengampuni dosa mereka, dosa penyangkalan atau dosa yang dibuat oleh penjahat itu. Dan apa yang terjadi? Petrus lalu menjadi seorang rasul yang luar biasa, atau penjahat itu dijanjikan Firdaus. Di titik inilah yang tidak dilakukan oleh Yudas. Yudas walaupun sudah menyesal akan tindakannya, menjual sang guru, mengembalikan uang itu kepada tua-tua Yahudi, tetapi dia tidak kembali kepada Yesus dan dia tidak percaya bahwa gurunya atau Tuhannya mengampuni dia. Dan ini kekurangan terbesar dari Yudas Iskariot. Karena itu pelajaran penting bagi kita yakni bahwa semoga kita disadarkan untuk tidak melakukan tindakan pengkhianatan apapun itu kepada orang-orang yang mencintai kita. Kedua, tetap percaya bahwa pertobatan membawa kita kepada pengampunan Allah. Jadi hanya dengan pertobatan maka kita diampuni. Dan ketiga, bila kita tidak bertobat, maka kita sendiri atas kebebasan pribadi menolak rencana keselamatan Allah. Dan disinilah neraka menanti. Tapi saya percaya bahwa saudara-saudara tidak ingin masuk neraka, maka marilah kita berjuang untuk menjadi penghuni surga kelak. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa dalam katekese berikutnya.